Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini perkenankanlah saya mewakili Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau melaporkan sebagai berikut. Alhamdulillah, berdasarkan data pada hari ini terdapat 1 orang pasien sembuh di Kabupaten Karimun atas nama Tuan IH. Usia pasien 58 tahun. Namun terdapat pula berita duka karena 1 orang pasien meninggal dunia atas nama Tuan SAA berkewargaan negara India. Ini termasuk kelompok jamaah tablik yang masuk ke Batam pada tanggal 18 Maret yang lalu. Pasien ini adalah pasien nomor 65 berusia 56 tahun. Dan pada hari ini pula masih ditemukan adanya penambahan pada kasus PDP sebanyak 4 orang, ODP sebanyak 51 orang, dan OTG sebanyak 54 orang. Adanya penambahan ODP dan OTG ini adalah disebabkan hasil tracing terhadap seorang yang positif di kawasan Bengkong yang tertular ketika sedang melakukan sholat tarawih pada hari pertama. Dari informasi yang kami peroleh hasil tracing tersebut, ada 4 orang yang selanjutnya dinyatakan positif, dan ini membangun suatu klaster baru di Batam, sehingga ini merupakan salah satu contoh bahwa himbauan pemerintah untuk melaksanakan ibadah di rumah belum dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya dapat saya laporkan bahwa total positif COVID-19 hingga hari ini berjumlah 101 orang, kemudian berasal dari warga Kepri 72 orang, dan warga bukan penduduk Kepri yang dirawat atau diobservasi di Rumah Sakit Galang sebanyak 29 orang. Pada hari ini masih kita melakukan karantina terhadap positif COVID-19 sebanyak 2 orang. Sementara itu, positif COVID yang masih dirawat sekarang masih 15 orang, dan ini berkurang sebanyak 2 orang. Selanjutnya, jumlah positif COVID-19 yang meninggal 19 orang, bertambah 1 warga negara India, dan total positif COVID yang sembuh tambah 1 orang, dari kemarin 68, sekarang yang sembuh mencapai 69 orang. Dari 69 ini 44 warga Kepri dan 25 adalah warga negara di luar Kepri. Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh dari Gugus Tugas Nasional, tingkat kesembuhan Kepri pada saat ini mencapai 67%. Ini merupakan suatu hal yang baik, karena 67% adalah angka kesembuhan tertinggi di Indonesia dibandingkan dengan berbagai provinsi lainnya. Dari seluruh provinsi, kita adalah yang terbaik. Ini sangat menggembirakan. Mudah-mudahan kasus-kasus yang tersisa pada saat ini juga selanjutnya akan sembuh, sehingga tentu akan menambah presentasi kesembuhan. Namun demikian, apabila dilihat
dari persentase yang meninggal sekitar 11%, ini tetap merupakan hal yang tidak baik. Karena pada dasarnya tingkat kematian oleh COVID-19 ini harus diupayakan serendah-rendahnya sampai 5%. Bapak, Ibu hadirin sekalian, dapat saya laporkan bahwa gugus tugas juga telah berhasil menetapkan klaster-klaster di mana ada penyebaran-penyebaran tertular dari satu orang menyebar di dalam satu kelompok. Kita kenal dengan klaster. Namun demikian dari 101 orang dan 72 orang penduduk Kepri yang dinyatakan sebagai klaster di Provinsi Kepri, kita sudah menemukan 8 klaster dengan satu klaster tambahan terbaru di Batam 4 orang, yaitu klaster yang saya sebutkan tadi di kawasan Bengkong yang tertular akibat melakukan jemaah tarawih pada hari pertama beberapa hari yang lalu. Dari 72 orang kasus positif, sebanyak 27 orang berhasil dilakukan pencegahan dengan baik sehingga tidak menularkan kepada orang lain, sehingga ke-27 orang ini merupakan kasus tunggal. Dan seluruhnya itu ternyata merupakan kasus import, yang terbanyak adalah berasal dari Malaysia, kemudian memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta, dan memiliki riwayat perjalanan dari Singapura. Adapun klaster yang saya sebutkan tadi, pertama, klaster Kepondang di Tanjung Pinang, berjumlah 3 orang. Kedua, klaster Pramuka Tanjung Pinang, berjumlah 4 orang. Ketiga, klaster Caritas Batam, 5 orang. Keempat, klaster pemberdayaan perempuan, merupakan klaster yang terbanyak, menularkan hingga mencapai 17 orang. Di sini yang tertular adalah beberapa di antaranya rekan kerja di kantor pemberdayaan perempuan, kemudian ada juga yang menularkan kepada keluarga dan teman tetangganya. Kelima, klaster Seiladi Tanjung Pinang, 7 orang. Klaster Kijang Kencana Tanjung Pinang, 2 orang. Dan klaster Simpang Sungai Lakam Karimun, 4 orang. Serta terakhir adalah klaster Bengkong di Batam, 4 orang. Untuk melakukan upaya penanggulangan agar khususnya pada klaster terakhir, klaster Bengkong Batam, pada hari ini sudah berhasil dilakukan tracing terhadap puluhan orang, yang selanjutnya mereka akan dilakukan rapid test dan akan dilakukan swab. Ini adalah untuk lebih cepat kita mengetahui sebaran kasus yang terjadi dari kluster Bengkong di Batam, yang dimana penular utamanya adalah tokoh masyarakat dan sudah dinyatakan meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, tadi kita ketahui bahwa kesembuhan di Kepri adalah terbaik. Namun demikian, ini kami mohon jangan justru mengendorkan semangat kita untuk terus berjuang melawan COVID-19 dengan cara stay at home, tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Selanjutnya, apabila ada keperluan mendesak sekali dan harus dilakukan, dipersilakan, namun jangan lupa menggunakan masker dan selalu mencuci tangan,
ketika berada di luar rumah. Selanjutnya, yang tidak kalah penting, kita harus terus melakukan upaya pencegahan penularan di fasilitas umum terutama pasar. Saya ingatkan kembali bahwa pasar adalah tempat sarana fasilitas umum yang paling potensial. Untuk itu, kepada para pedagang, kepada para pembeli, wajib menggunakan masker. Karena apabila tidak menggunakan masker, dia akan menyebarkan virus apabila yang bersangkutan pengidap virus COVID-19. Begitulah barangkali yang dapat saya laporkan pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.